Kemarin kita sudah membahas tentang al-wujud, kemudian al-qidam, kemudian al-baqa, ya. Ini al-wujud inda al-syaikh ainu adzat, gitu ya. Dengan tafsiratnya, gitu ya. Al-qidam itu salb, gitu ya. Salbil al-awwaliyah. Yang dimaksudkan dengan salbil awwaliyah adalah salbu ibtida'il wujud, gitu ya. Kemudian yang dimaksudkan dengan baqa adalah salbu al-akhiriyah, gitu ya. Intiha al-wujud. Kemudian tarif lainnya adalah salbi al-adam as-sabiq, gitu ya. Kemudian ini salbi al-adam al-lahiq, gitu ya. Itu dua tarif. Kemudian ada yang mentarifkan al-qidam dengan tarif lain, gitu ya. Dengan tarif lain. Tarifnya apa? Istimrar al-wujud ila istimrarul wujud fi al-madi fil madi, istimrarul wujud fil madi ila ghairi nihaya, tamam, ila ghairi al-ghaya. Mohon maaf, kemarin salah, al-ghaya. Baru yang keduanya al-baqa itu adalah istimrar. Al-baqa istimrar al-wujud, ya, fil mustaqbal ila ghair an-nihaya, tanpa ada akhirnya, tanpa ada awalnya maupun tanpa ada ujungnya, gitu ya. Bedanya apa? Ini ta'rif dengan nafyun, gitu ya. Salbun, nafyun, ini dengan isbat, gitu ya. Ketika Anda mentarifkan dengan dua ta'rif yang di atas, maka qidam sama baqa masuk ke sifat salbiyah, gitu ya. Ketika Anda mentarifkan dengan istimrar wujud, gitu, ini maka qidam sama baqa jadi sifatul makna, gitu ya. Sifat yang isbat ataupun subut, sifatun subutiyah. Kemudian dengan salb al-awwaliyah dan salb al-akhiriyah kita dapatkan kata as-salbiyah, gitu ya. Walaupun sebetulnya ketika ana uraikan berarti di sini apa? Man subun ila apa? Ila salb, gitu ya. Yang maknanya silab, gitu ya. Insilab. Semuanya sifatus salbi maknanya adalah insilab ataupun apa? Al-intifa. Al-intifa. Karena ini yang dikatakan sifat, gitu ya. Ini yang dikatakan sifat. Karena kalau salab itu adalah al-fi'lu, gitu ya. Fi'lunya siapa? Fi'lunya as-salib, gitu ya. Fi'lu as-salib. Ini dari segi makna ya, dari segi makna. Tapi kita jangan bilang bahwasanya adamu as-sabqi ataupun adamu
al-adam as-sabiq, maksudnya adamu salbik adalah berarti kita menafikan yang namanya Allahu, gitu ya. Allahu yasbiquhu al-adam. Nisbah ini ana putus, gitu ya. Itu yang dimaksudkan dengan salbu adamu sabik atau adamu sabik, gitu ya, ataupun salbu al-adam as-sabik. Surahnya adalah ketika Anda mengatakan Allahu yasbikuhul adam, ini maknanya isbat, gitu ya, mengisbatkan nisbah sabqil adam kepada Allah. Terus apa makna salbu atau adamu al-adam as-sabiq? Ana hilangkan nisbahnya, gitu ya, ana putus nisbahnya. Jadi nisbah as-sabku al-adam kepada Allah itu muntafin, gitu ya, nggak ada. Itu namanya al-adam as-sabiq. Berarti sabkul adam lillahi ta'ala, ataupun Allah ta'ala wujuduhu itu sabikun bil adam, gitu ya. Ini anak bisa manakan seperti ini. Allah ta'ala wujuduhu sabikun bil adam, atau wujudullah ta'ala, gitu ya, sabikun bil adam, ataupun sebelumnya nggak ada Allah, gitu ya. Itu bisa wujudullah ta'ala sabikun bil adam, ini anak putus, gitu ya. Itu namanya salb. Begitu juga al-baqa, gitu ya. Al-baqa berarti Adam apa? Adami al-lahiq, gitu ya. Maknanya adalah wujudullahi ta'ala lahiqahu al-adam, gitu ya. Artinya wujud Allah subhanahu wa ta'ala suatu ketika akan hilang, gitu ya. Itu yang dimaksudkan dengan adamu al-adam al-lahiq. Wujudullahi ta'ala lahiqahul adam, sifat ini, makna ini ana hilangkan, ana putus, gitu ya. Luhukul adam liwujudillahi ta'ala muntafin. Suatu ketika wujudullah ta'ala tidak akan ada, itu maknanya nggak ada tuh, gitu ya. Nggak ada makna, nggak ada sebuah makna yang mengatakan bahwasanya wujud Allah ta'ala itu akan tiada, gitu ya. Itu namanya apa? Wujudullahi ta'ala lahiqahul adam, di dalam qadiyahnya dinafikan. Maknanya apa? Gak ada tuh namanya bahwa wujud Allah subhanahu wa ta'ala akan tiada, itu gak ada, gitu ya. Oke. Adamu al-adam al-lahiq. Ya, silakan. Kasih. Nah, ini. Tes, penasaran? Ayo, tuh kan. Satu lagi. Tamam. Oke. 2 ya. Istimrarul wujud, istimraru al-wujud fil madhi wa fil mustaqbal, gitu ya. Sebetulnya dari sisi makna ini bisa juga, gitu ya. Ini juga bisa, karena nggak salah maknanya. Akan tetapi kalau anda maknakan dengan ini, nggak bisa memasukkan qidam sama bako kepada sifat salbiyah, gitu ya. Ingat, ini bukan maknanya, bukan makna ini salah, enggak. Ini juga bukan makna yang salah, enggak. Tapi kalau anda maknakan seperti ini, maka qidam sama bako enggak jadi sifat salbiyah, gitu ya. Bukan salah maknanya. Terus ini salbiyah kita dapatkan dari sini, gitu ya. Salb dan seterusnya. Terus as-sifat gimana, gitu ya. Ketika anda katakan Allahu qadimun, gitu ya. Allahu alimun, gitu ya. Ketika anda bilang Allahu alimun, ini kan namanya al-wasf ya. Al-wasfu, gitu ya. Apa sih yang dimaksudkan dengan al-wasf? Al-ikhbar, gitu ya. Al-ikhbar bi qiyami al-ilmi billahi ta'ala, gitu ya. Billahi ta'ala. Ini juga, gitu kan ya. Ini juga wasfun, kan itu ya, al-wasf. Ataupun ini adalah al-ittisaf, gitu ya. Al-ittisaf artinya apa?
ittisof Allahu ta'ala bil ilm, gitu ya, bil ilm, ataupun qiyamuhu ta'ala, karena ittisof yang dimaksudkan adalah qiyam, gitu ya, qiyamuhu qiyamul ilm, gitu ya, kebalik kalau qiyamul ilm billahi ta'ala, gitu ya takbirnya. Artinya al ilmu kan itu ya, al ilmu itu apa? Sifatun lahu, gitu ya, sifat buat Allah Subhanahu wa taala. Al qidam, katanya apa dikatakan qidam itu sifat salbiyah, sifatun salbiyah, karena yasih, katanya yasihu an nahkuma bil qidam ala Allah ta'ala, ataupun yasihu al ikhbar, gitu ya, al ikhbar bi, bahasanya ya, bi qiyami al qidam lillahi ta'ala. Cuman kalau kayak gini dia jadi sifatnya sifat wujudi, ya. Ala kulli hal, kenapa dikatakan sifat? Karena boleh ana menghukumi Allah dengan lafadz ini, gitu ya. Karena lafadz ini bukan maknanya adalah hada sifatun, enggak, gitu ya. Karena yang diinginkan bukan qidam itu adalah sifat. Qadim maknanya qidam, seperti halnya ilmu, gitu ya. Alim maknanya al-ilm, dan ilm ini adalah sifat makna. Enggak, qidam ini kalau dilihat maknanya itu ghairu maujud, gitu ya. Al-qidam maknanya ghairu maujud. Kalau ilm, di sini perbedaannya. Kalau ilm maujudun fil kharij, gitu ya. Mutahaqiqun fil kharij. Gimana mutahaqiqun fil kharij? Ilmu kan sebuah makna. Kalau seandainya Allah membukakan kasyaf kepada kita untuk melihat ilmu tersebut, maka kita bisa melihat. Beda dengan qidam, karena makna qidam bukan subutul makna ataupun bukan tahaqququ al makna fil kharij, tapi apa? Intifa, salb, gitu ya. Salbu sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu kenapa dikatakan as-sifatu, gitu ya. Berarti yasihu an yuhkam bihi, ataupun yasihu an yuhkam bil qidam ala Allah ta'ala. Oke, sekarang masuk ke ini, kenapa dikatakan sifat ya? Katanya yasih an yuhkam bil qidam. Kalau kemarin karena makna ini, gitu ya, itu diterapkan kepada Allah, gitu. Sabitun lillahi ta'ala. Itu penjelasan di Umul Barohin. Kalau penjelasannya di Kharidah yang ini, yasihu an yuhkam bil qidam ala Allah ta'ala, maka dikatakan sifat. Kemudian ini kan udah ya, takbirnya kayak gini. Singkatnya, al-qidam itu maknanya adalah adamu ibtidai al-wujud, gitu ya. Adamu ibtidail wujud. Ay lam yasbikuhu al-adam. Itu maknanya al-qidam. Dan maknanya dengan salab. Oke, sekarang masuk nih. Ayo. Berbicara tentang dalil. Ya. Yang dimaksudkan dengan dalil di dalam pembahasan ilmu kalam adalah qiyas, kan ya? Al-qiyasu. Al-qiyas. Yang dimaksudkan dengan qiyas adalah qiyas hakikatan, ketika diisbatkan qiyas, bukan qiyas usuli, gitu ya. Qiyas katakanlah lil kasyaf, gitu ya. Qiyas mantiki. Ketika utliqal qiyas, itu yang diinginkan adalah qiyas mantiki di dalam kitabnya ilmu kalam sama falsafat, gitu ya. Beda lagi ketika kita baca kitab fikih ataupun usul fiqh, gitu ya.
Oke, qiyas mantiki itu yang kita gunakan kemarin adalah qiyas al-iqtirani yang pertama ketika berbicara hudusu al-alam gitu ya. Kemudian qiyas iktirani, sedikit mengulang, itu ada muqaddimah al-ula, ada al-muqaddimah as-saniyah, ya, ada an-natijah. Natijah terdiri daripada maudu'un wa mahmulun, ya. Maudu di dalam natijah itu namanya al-had al-asghar. Mahmul di dalam natijah itu namanya al-had al-akbar, gitu ya. Oke. Hadul asghar ini adanya di muqaddimatil ula, gitu ya. Al-had al-asghar. Hadul akbar adanya di muqaddimah saniyah. Al-had al-akbar. Berarti komponennya kayak gini ya. Natijah itu terdiri daripada maudu yang namanya adalah hadul asghar di muqaddimah pertama, dan mahmul itu namanya hadul akbar yang ada di muqaddimah kedua. Pasti seperti itu, ya. Hadul asghar adanya di muqaddimah pertama, hadul akbar adanya di muqaddimah kedua. Nah, kemudian selain hadul asghar di muqaddimah pertama ada namanya apa? Al-had al-awsat, gitu ya. Di muqaddimah kedua ada namanya juga al-had al-awsat, gitu ya. Oke. Ini namanya as-sughra, muqaddimah as-sughra. Ini namanya al-muqaddimah al-kubra, liwujudi apa? Hadul akbar. Di sana liwujudi hadil asghar. Dan tafsilnya di mantik. Kemudian di dalam qiyas iktirani ada taksim, ya. Ada namanya al-ashkal al-arba'ah, ya. Al-ashkal arba'ah berarti ada syaklul awal, sani, salis, sama rabi'. Al-awwal itu melihat apa? Melihat hadul wasatnya, gitu ya. Kalau lihat di sini muqaddimah ula, muqaddimah saniyah, ini di pertama dan di kedua, gitu ya. Di setiap muqaddimah itu ada maudu dan ada mahmul, gitu ya. Di setiap muqaddimah ada maudu dan ada mahmulnya. Syaklul awal itu apa? Ketika melihat syakal katanya melihat hadul wasatnya posisinya di mana? Hadul wasat ada dua tempat ya. Di muqaddimah ula dan muqaddimah saniyah, gitu ya. Oke. Syaklun awal, lihat hadul wasatnya katanya. Dia itu hadul wasat mahmulun fi sughra ya, fi as-sughra. Kemudian maudu'un fil kubra, ya. Kemudian yang ini yang keduanya katanya mahmulun fi sughra, mahmulun fil kubra. Kemudian yang ini apa? Maudu'un fi sughra, gitu ya. Maudu'un
fil kubro. Yang terakhir apa? Maudhu'un fi as-sughra mahmulun fil kubro. Gitu ya. Oke, 4 ashkal. Pembahasan kita adalah setiap muqaddimah, gitu ya. Setiap muqaddimah itu ada 2 kemungkinan, gitu ya. Setiap muqaddimah ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, muqaddimahnya daruriyah. Boleh jadi nadhariyah, gitu ya. Begitu juga dengan yang ini, sama gitu ya. Muqaddimahnya boleh jadi daruriyah, boleh jadi nadhariyah. Kalau daruriyah cukup, tidak perlu lagi dalil. Kalau nadhariyah apa? Yahtaj atau tahtaj ila dalil. Kalau nadhariyah tahtaj ila dalil. Dalilnya apa? Dalilnya kembali lagi ke sini, gitu ya. Bahwa dalil yang dimaksud adalah muqaddimah ula, muqaddimah saniyah. Balik lagi, muqaddimah ula di dalam dalil yang ini, gitu ya. Apakah dia daruriyah ataukah dia nadhariyah? Ya. Jadi di sini dalil ke atas ana tulis ula ya, angka 1, ana tulis angka 2. Maksudnya muqaddimah ula, muqaddimah saniyah. Muqaddimah ula, muqaddimah saniyah juga terus, gitu ya. Sampai titik di mana semuanya daruriyat, gitu ya. Kalau sudah semuanya daruriyat, muqaddimah ula dan muqaddimah saniyah di dalil terakhir, gitu ya, maka udah cukup, kita berarti sudah mendatangkan dalil dan kita dianggap, gitu ya, dianggap sudah dikatakan bukan taklid lagi kalau sampai bisa paham, gitu ya, dan benar-benar mengetahui bahwasanya dua muqaddimah ula dan dua muqaddimah ini, muqaddimah ula dan muqaddimah saniyah, sudah kita isbatkan sampai titik di mana semuanya daruri. Itu dikatakan, kita sudah dikatakan apa? Bukan muqallid lagi. Mustahid enggak, mustalahnya bukan mustahid, gitu ya. Nah, sekarang pembahasan kita, gitu ya. Pembahasan kita tidak menggunakan ini. Tidak menggunakan kias iktironi, tapi menggunakan kiasnya kias istisnai, gitu ya. Kias iktironi hanya disebutkan di pembahasan hudusul alam. Selainnya menggunakan kias istisnai. Oke. Di dalam kias istisnai, al-qiyas al-istisnai itu ada terdiri dari 2, gitu ya, 2 bagian. Ada namanya al-qadiyah asy-syartiyah, ada namanya al-qadiyah al-hamliyah, gitu ya. Ana contohkan, misal kullama kana hadza, ya, insanan kana hayawanan, gitu ya. Oke, ini namanya syartiyah, gitu ya. Kullama kana hadza insanan kana hayawanan. Ketika ana mengatakan ini insan, maka dia hayawan, gitu ya. Kemudian lakinnahu insanan. Yang pertama, atau lakinnahu laisa bi hayawan, gitu ya. Ini
Ini namanya isbat. Isbat al-muqaddam. Mana yang muqaddam? Yang ini. Ya, kullama kana hadza insanan, ini al-muqaddam di dalam qiyas syartiyah, dan ini adalah at-tali. Ketika lakinnahu insanan, isbat al-muqaddam, hunya kembali ke hadza gitu ya. Lakinna hadza insanan, berarti ana mengisbatkan makna insaniyah kepada hadza gitu ya. Kalau ini apa? Ana menafikan ini hadza juga gitu ya. Lakinna hadza ini laisa bihayawan. Ini namanya apa? Nafyun. Nafyu at-tali. Gitu ya. Nafyu tali. Menafikan nisbah al-hayawaniyah kepada hadza. Gitu ya. Lakinnahu laisa bihayawan. Oke. Ini istilah lainnya adalah al-malzum. Ini adalah al-lazim. Gitu ya. Itu malzum, ini lazim. Berarti ini nafyu apa? Nafyu al-lazim. Gitu ya. Ini apa? Isbat al-malzum. Oke. Kullama kana hadha insanan kana hayawanan lakinnahu insanan. Ana mengisbatkan hadha ini insan, maka natijahnya apa? Isbat apa? At-tali. Gitu ya. Apa yang dimaksudkan dengan isbatu tali? Isbat kauni hadza yang ini itu hayawanan. Itu namanya isbatu tali. Atau tabir lainnya apa? Isbat al-lazim. Gitu ya. Isbatul lazim. Ini namanya malzum yang langsung ditempelkan dengan adatus syarti, itu namanya malzum. Gitu ya. Muqabilnya lazimnya. Yang ini nafyu al-lazim, nafyu tali. Maka natijahnya adalah nafyu apa? Al-muqaddam atau nafyu al-malzum. Ya. Di dalam istidlal menggunakan qiyas istisnai, ini yang sering digunakan. Nafyu al-lazim ini jarang banget digunakan. Gitu ya. Kalau di dalam qiyas iktironi udah seperti itu. Karena ketika mendatangkan muqaddimah ula, muqaddimah saniyah dilihat. Muqaddimah ulanya misalkan as-sama'u fawqana, itu apa? Nadori apa dorori? Gak perlu lagi dalil, gitu ya. Tapi al-alam hadis, itu ya, dalil.
positif. Makanya idza sabata naqid sabata musawihi wa idza rufi'a an naqid rufi'a berarti apa? Nufiya gitu ya. Rufi'a musawihi. Ini dalil mulazamahnya. Terus dalil sekarang dalil apa nih? Dalil hamliyahnya isbat muqaddam atau nafyu tali. Dalil nafyi at-tali gitu ya. Apa sih talinya? Allahu gitu ya. Hadis kan? Allahu hadis kemudian dinafikan gitu ya. Nafyul hudus lillahi ta'ala. Oke, katanya li'annahu law kana hadisan apa? Laftaqara laftaqara ila muhdisin. Li'annahu law kana hadisan laftaqara ila muhdis. Dalilnya apa berarti? Dalil qiyas dalil apa? Nafyu talinya dengan qiyas apa nih? Li'annahu law kana hadisan laftaqara ila muhdis. Istisnai. Balik lagi kayak gitu. Sampai semuanya doruri. Gitu ya. Ingat ya. Yang penting kawan-kawan sudah tahu ketika menggunakan qiyas istisnai, yang kawan-kawan perhatikan di kitab nanti, mana dalil hamliyahnya, mau itu isbat ataupun nafi, mana dalil mulazamahnya. Gitu ya. Itu yang perlu diingat. Konsepnya seperti itu. Berarti dari sini annahu ta'ala la awwala liwujudihi, ini dakwah gitu ya, bahwa Allah Ta'ala qadim. Mana dalilnya? Dengan menggunakan qiyas istisnai gitu ya. Atau gitu ya, dah ada seperti ini. Allahu qadimun li'annahu law lam yakun qadiman lakana hadisan. Ya. Law lam yakun qadiman lakana hadisan. Terus wa kullama kana hadisan kana muftaqiran ila muhdisin. Ya. Oke. Li'annahu law lam yakun qadiman lakana hadisan wa kullama kana hadisan kana muftaqiran ila muhdis. Ini adalah qiyas iktironi tapi menggunakan apa? Dua muqaddimah syartiyah gitu ya. Coba kita lihat dulu nih. Lakana hadisan ini terulang 2 kali. Gitu ya. Sama yang ini. Ya kan? Ini namanya hadul wasatnya. Maka natijahnya apa? Lau lam yakun qadiman apa? Lakana muftaqiran ila muhdisin. Gitu ya. Lakana muftaqiran ila muhdisin. Oke. Satu lagi. Terakhirnya adalah
lakana muftakiran ila muhdisin. Oke. Law lam yakun qadiman muftakiran muhdis lakinnahu. Oke. Baru setelah itu ini adalah kias iktironi gitu ya. Tapi dua muqaddimahnya dengan kias istisnai. Nih, menghasilkan natijah seperti ini. Ana hapus ini ya. Dalil mulazamah. Cara mengerti dalil mulazamah itu butuh ilmu lain gitu ya. Yang kita sama-sama akan memproses dalam memahaminya dan bisa cepat mendapatkannya. Itu butuh ilmu-ilmu lain. Ini laulam yakun qadiman lakana muftakiran ila muhdis. Lau lam yakun qadiman lakana muftakiran ila muhdisin. Itu di mana ketika Anda menjadikan ini kias istisnai dalilnya? Dalil buat hamliyah kan gitu ya? Lau lam yakun qadiman lakana muftakiran ila muhdis. Terus Anda nafikan lakinnahu la yaftakir ila muhdisin. Lakin Allah Ta'ala la yaftakir ila muhdis. Ganti bahasanya. Wattali batil atau wallazim gitu ya. Wallazim batil gitu ya. Fasabata wallazim batil fabatala al-malzum gitu ya. Malzum fasabata naqiduhu wa idza batala al-malzum fabatala al-malzum, kemudian fa sabata naqidul malzum. Apa naqidul malzum? Naqid daripada Allah laisa biqadim. Qadim gitu ya. Ini namanya qiyasul khulf. Yang ini nih. Ana menggunakan kias iktironi yang isinya kias istisnai gitu ya. Menghasilkan natijah kias istisnai, menghasilkan qadiyah syartiyah. Ulangi lagi ya. Mohon maaf. Ana menggunakan kias iktironi dengan apa? Dengan muqaddimahnya qadiyah syartiyah dua-duanya. Gitu ya. Ana menggunakan kias iktironi yang ada muqaddimah ula dan muqaddimah saniyah. Kemudian di dalam muqaddimah ulanya dan muqaddimah saniyahnya menggunakan qadiyah syartiyah menghasilkan qadiyah syartiyah juga. Setelah itu qadiyah syartiyahnya diproses. Itu namanya qiyasul khulfi, gitu ya. Cuman ini dijelaskannya di mana? Di tahdzib, gitu ya. Qiyasul khulfi di tahdzib. Yang ini yang kita jelaskan. Yang penting kita tahu, oh ini namanya qiyasul khulfi. Qiyasul khulfi adalah aslinya gabungan antara qiyas iktironi dengan qiyas istisnai. Mana qiyas istisnainya ini? Qiyas iktironinya mana? Ini, gitu ya. Itu namanya qiyasun khulfi. Pembahasan kita kali ini yang penting adalah ketika kita menemukan qiyas istisnai, langsung diproses gitu ya. Mana dalil hamliyahnya, mana dalil mulazamahnya. Terus kita kan dibilang tadi untuk mengetahui dalil mulazamah butuh ilmu akhor. Ya udah cari di hasyiah biasanya, gitu ya. Di hasyiah ataupun katanya tidak semua hasyiah ihtimam terhadap hal ini. Hanya yang paling banyak yang ihtimam terhadap dalil mulazamahnya apa, dalil mulazamah terutama itu kebanyakan adanya di kitab usul fiqh. Itu pun cuma satu, apa? Mukhtasar Ibnul Hajib, syarahnya Adud, gitu ya. Kalau ingin latihan di sana, gitu ya. Kalau ingin latihan di sana. Dah. Terus, aduh, jatuh. Maaf. Anak kantongin aja. Oke, siap. Terus di sini summa muhdisuhu kadzalika
lin iqadi tamasul bainahuma, itu rentetan kias istisnai yang belum selesai gitu ya. Jadi kawan-kawan cukup sampai sana aja ya. Lakana hadisan laukana hadisan ta'ala an dzalik fayal idalam yakun qadiman lakana hadisan. Kawan-kawan sudah tahu itu namanya dalil menggunakan kias istisnai gitu ya. Ketika ana berbicara tentang dalil kias istisnai, maka ana harus mencari yang namanya qadiyah hamliyahnya ataupun istisnanya. Kita tambahkan gitu ya. Lakinnahu laisa bihadis. Lakinnahu laisa bihadis itu adalah raf'u tali, raf'u al-lazim gitu ya. Kemudian kita harus memastikan mana dalil mulazamahnya dan juga mana dalil qadiyah hamliyahnya. Dalil qadiyah hamliyahnya fayalzam iftiqaruhu ila muhdisin. Kalimat fayalzam iftiqaruhu ila muhdisin itu pun ada yang dibuang gitu ya. Dibuangnya apa? Li'annahu laukana hadisan gitu ya. Laftaqara ila muhdisin gitu ya. Ketika ana bilang huwa laisa bihadis li'annahu law kana hadisan laftaqara ila muhdis. Kemudian iftiqaruhu ila muhdis itu sudah dibatalkan di pembahasan apa? Di pembahasan qidamul alam gitu ya. Summa muhdisuhu kadzalika itu adalah alasan nanti di akhir kalau seandainya kita teruskan katanya akan terjadi daur ataupun tasalsul. Terus diingat dalil dalil yang digunakan untuk menyatakan alam itu hadis adalah dalil tasalsul. Ternyata gitu ya, dalil tasalsul yang digunakan oleh ulama mutakallim itu tidak disepakati untuk mengisbatkan hudusul alam ya. Itu dibatalkan oleh hukama, tidak disepakati oleh hukama. Bahkan ulama mutakallimun pun seakan-akan gan gitu ya, menggunakan dalil tasalsul yang ini. Kalau seandainya Allah itu hadis, maka butuh muhdis, gitu ya. Ketika muhdis ini hadis, maka butuh muhdis lagi. Terus wujud sampai apa? Malah nihayata lahu. Itu katanya dalilnya adalah dalil tarotub. Tasalsulnya yang tarotub. Sedangkan tasalsul itu memiliki dua bentuk. Ada yang tarotub saja, yang tarotub tadi. Ada lagi apa? Tarotub sama ijtima, gitu ya. Tarotub sama ijtima itu tasalsul yang diakui oleh hukama dan juga mutakallimun. Terus tasalsul yang tidak diakui oleh mutakallimun dan tidak diakui oleh hukama adalah tasalsul yang tarotub, gitu ya. Apa sih tasalsul tarotub sama tasalsul ijtima di kitab-kitab lainnya ya. Yang penting kita tahu tasalsul ini sebetulnya dalil dhaif, gitu ya. Dalil paling dhaif ketika mengisbatkan subutu al-alam. Subutul alam katanya dalilnya tadoyuf. Gimana tadoyuf? Nanti juga gitu ya. Yang penting tasalsul nanti kita ketika selesai baca kitab ini terus kita bangga banget gitu ya dengan dalil tasalsul. Ketika ketemu orang lain ketika di Indonesia, ini batil, kita kaget kok bisa gitu ya. Terus kita mempertahankannya sekuat tenaga. Ternyata memang ulama mutakallimun pun menganggap tasalsul yang seperti ini dhaif dalilnya. Kemudian kita sudah mendapatkan konsep bahwa ketika ada kias istisnai maka kita butuh dua gitu ya, dua dalil. Pastikan dalil hamliyahnya dan juga dalil mulazamahnya. Terus kemudian wa asani as-sifat as-salbiyah al-baqonya ya. As-sifat as-salbiyah al-baqo bil qasri lid-darurah. Kemarin sudah kita baca wa huwa salbul akhiriyah gitu ya, nafyuha gitu kan ya. Apa sih yang dimaksud dengan salbul akhiriyah, nafyul akhiriyah? Annahu ta'ala la akhira lahu gitu ya. Ataupun apa? Lam yasbiqhu lam yalhaqahu al-adam ataupun al-adam al-lahiq. Annahu ta'ala la akhira liwujudihi ta'ala atau la nihayata liwujudihi ta'ala. Apa dalilnya? Li'anna ma sabata qidamuhu istahala adamuhu. Gitu ya. Oke. Ini juga sedikit saja.
Berarti kita ingin mengatakan Allahu itu la akhira li wujudihi. La akhira li wujudihi. Ini kan panjang ya? Bisa disingkat dengan kalimat apa? Baqin, gitu ya? Allahu baqin. La akhira li wujudihi. Kenapa? Li'anna Allahu ta'ala qadimun. Sabata qidamuhu. Gitu ya? Li'anna Allah ta'ala sabata qidamuhu. Qadim, ana panjangkan sabata qidamuhu. Gitu ya? Li'anna Allah ta'ala qadimun. Apa qadim? Sabata qidamuhu. Wa kullu ma sabata qidamuhu apa? Istahala adamuhu. Kalimat istahala adamuhu boleh nggak disingkat dengan kata lain? Satu kata. Baqin, ya nggak? Wa kullu ma sabata qidamuhu baqin, maka Allah baqin. Gitu ya? Oke. Allahu la akhira li wujudi, Allahu baqin, li'anna Allah ta'ala qadimun, sabata qidamuhu. Dari mana sabata qidamuhu? Dari pembahasan qadim tadi, gitu ya. Dari pembahasan qadim, bahwa Allah itu disifati dengan qadim. Li'anna Allah qadim, sabata qidamuhu. Ini sudah ditetapkan dalilnya yang tadi, gitu ya. Terus wa kullu ma sabata qidamuhu istahala adamuhu. Berarti ini muqaddim, ini maudunya, ini maudunya, ini mahmulnya, gitu ya. Dalam bentuk fi'il dua-duanya. Ganti nih, wa kullu ma sabata qidamuhu, wa kullu qadimin apa? Baqin, gitu ya. Allahu natijahnya Allahu baqin. Berarti kalau misalkan diganti, gitu ya, dengan ungkapan yang pendek, apa sih dalil Allahu baqin? Allahu baqin li'annallaha qadim, gitu ya. Wa kullu qadimin baqin, maka Allahu baqin. Wa kullu ma sabata qidamuhu istahala adamuhu. Tadi kita ingat bahwasanya qiyas iktironi itu yang diminta adalah kita perhatikan nih, muqaddimah pertama dalilnya gimana? Nadhari katanya, cuman udah dibuktikan di pembahasan sebelumnya, gitu ya. Muqaddimah kedua, kullu ma sabata qidamuhu istahala adamuhu. Ini katanya nadhari juga. Butuh dalilnya yang ini. Li'anna ma sabata qidamuhu istahala adamuhu wa illa la jaza alaihil adam. Laukana, kan gitu ya. Laukana, seakan-akan ada yang dibuang. Apa kata yang dibuangnya? Coba. Wa kullu ma sabata qidamu istihala adamuhu li'annahu law kana lam yastahil ada muhu apa? La jaza apa? La jaza alaihil adam. Kalimat laukana lam yastahil adamuhu berarti apa? Laulam yabko, kan itu ya?
Kalimat laulam yastahil adamuhu ay laulam yabqa. Ketika Allah tidak disifati dengan bakin, maka la jaza alaihil adam, gitu ya. Ketika jaza alaihil adam, maka apa? Ini sifatul mungkin. Panjang lagi gitu ya prosesnya dengan menggunakan kias-kias tertentu ya. La jaza alaihil adam, sesuatu yang boleh adam apa? Mustahil, nggak mungkin kan? Wajib, nggak mungkin kan? Tapi yang pasti adalah mungkin. Maka Allah disifati dengan mungkin. Ketika Allah disifati dengan mungkin apa? Fayahtajila murajjihin. Ya, itu setelah apa? Setelah memproses la jaza alaihil adam, kemudian ana isbatkan maka Allah itu mungkin. Ketika Allah mungkin apa? Fayahtajila murajjihin fayakunuha hadisan. Ketika dia yahtaj ila murajjih fakanaha hadisan la qadiman kaifa wa qad sabata qidamuhu. Kaifa di sini ingin mengatakan bahwasanya bukan menggunakan pembahasan tentang salah satu mustalah adabul bahas, tapi ana sudah membangun pembahasan kita dengan apa? Subutul qidam lillahi ta'ala, gitu ya. Kaifa wa qad sabata qidamuhu ya. Itu ternyata beliau ketika menggunakan takbir ini, takbirnya apa? Kayak bentuk uslub lughah Arabiyah gitu ya. Bahasa Arab, tidak menggunakan uslub apa? Tidak menggunakan uslub proses atau tidak menggunakan cetakan dalil mantiki gitu ya. Makanya ketika seperti ini kita tidak akan tahu mana lazimnya, mana mana malzumnya, mana dalil lazimnya ataupun mana dalil mulazamahnya, kita nggak bakalan tahu gitu ya. Dan penjelasan ini pun nggak sampai habis gitu ya. Yang penting kita mengetahui bahwa ketika beliau menguraikan seperti ini adalah uraian uslub Arabi, tidak menggunakan dalil qiyas mantiki gitu ya. Yang sebetulnya itu akan kita dapatkan di apa? Di kitab-kitab mutawalat. Itu pun tidak semua kitab gitu ya memperhatikan hal ini. Ujungnya gimana katanya? Kita harus latihan. Walaupun kayak gini kita harus membayangkan mana dalil ini menggunakan istisnaika, dalil ini menggunakan iktironika, gitu ya. Oke, masuk ke pembahasan kias istisnai. Qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi. Ada syai itu qama bi ghairihi, gitu ya. Ada sesuatu itu qama binafsihi. Ini akan membedakan antara qiyamuhu binafsihi sama mukhalafatun lil hawadis, gitu ya. Apa bedanya nanti? Qiyamuhu binafsihi, kadang syai itu ada qama bi ghairihi, ada dia qama binafsihi, gitu ya. Qama bimana tahakkuk. Oke. Yang pertama, yang kedua. Yang pertama, misalkan al-laun, ya, al-laun itu mutahaqqiqun bi
ghairihi, gitu ya. Mutahaqqikun bi ghairihi. Ataupun qama bi mahallin, gitu ya. Ataupun qama bidzat, gitu ya. Qama bidzat. Warna itu nggak bakalan maujud, nggak bakalan ada kecuali dia ketika masuk kepada sebuah zat, gitu ya. Misalkan warna hitam ini, gitu ya, dia nggak bakalan ada tuh kalau misalkan tidak ada benda ini, gitu ya. Ada syai itu qama binafsihi, gitu ya. Mutahaqqiknya itu binafsihi wala yahtaj ila ghairihi, gitu ya. Contohnya adalah al-jauhar. Jauhar yang dimaksudkan adalah ataupun jirm, gitu ya. Al-jirmu. Jirmu ada jauhar, al-fard, benda yang tidak bisa lagi dibagi-bagi, ada gabungan antara dua benda. Itu qama binafsihi. Bi nafsihi, itu ya. Mutahaqqikun wala mutahaqqikun bi nafsihi ay la yahtaj ila ghairihi. Contoh lainnya adalah dzatullahi ta'ala. Itu juga qama binafsihi. Apa maknanya qama? Mutahaqqikun, ada, gitu ya. Katanya di dalam ilmu falsafat, warna terus gerak, gitu ya, sukun, itu nggak mungkin ada, nggak mungkin mutahaqqik kecuali dia apa? Kecuali dia masuk ke dalam sebuah jirm, gitu ya, ke dalam sebuah jauhar. Nah, begitu juga dengan ini laun ataupun al-harokat. Harokat gak bakalan ada katanya, kecuali apa? Dia mutahaqqikun bi ghairihi. Oke. Tapi jauhar itu qama binafsihi. Dzatullah qama binafsihi. Yang dimaksud dengan qama binafsihi, la yahtaj ila ghairihi, gitu ya. Oke. Coba lihat warna ini. Yang terlihat oleh kita kan warna hitam ya? Iya nggak sih? Warna hitam yang nyampur, yang nyatu dengan sebuah benda, gitu ya. Ini yang kita lihat, warna. Pada hakikatnya, gitu ya. Pada hakikatnya sebetulnya warna ini tidak akan nampak di penglihatan kita, kecuali apa? Dia nyatu dengan yang namanya jauhar atau jism, gitu ya, atau jirm. Jauhar dan jirm ini nggak mungkin bisa kita lihat, ya, nggak mungkin bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat adalah warna dan cahaya, gitu ya, warna dan cahaya. Oke, sekarang ingat seperti itu ya, warna ini itu tidak akan nampak oleh mata kita kecuali dia nyatu dengan sebuah benda. Benda di sini dimaksud adalah jauhar. Tapi, gitu ya. Tapi jauhar ini tidak mungkin terlihat oleh kita, gitu ya. Kecuali apa? Nyatu dengan warna. Bisa ya? Tidak mungkin terlihat oleh kita kecuali nyatu dengan warna dan cahaya. Karena kalau misalkan semuanya gelap, nggak ada cahaya, mungkin nggak kita bisa melihat sebuah warna? Nggak mungkin kan ya? Oke. Sekarang dzatullah qama binafsihi ay la yahtaj ila
ghairihi. Yang dimaksud dengan la yahtaj ila ghairihi, la yahtaj ila dzatin akhar. Gitu ya. Apa sih adamul ihtiyajnya terhadap apa? Terhadap tahakkuk, terhadap wujud. Wujud Allah itu nggak butuh hal yang lainnya. Itu namanya qoma binafsihi. Nanti akan semakin jelas ketika kita masuk ke qiyamuhu binafsihi ya. Mukhalafatun lil hawadisi. Berarti dzatullahi ta'ala sama dengan jauhar. Gitu ya. Qoma binafsihi. Mutahakikun binafsihi. Terlihat maujudun binafsihi, gitu ya. Terus apa bedanya antara qiyamuhu binafsihi Allah Subhanahu wa taala dengan qiyamuhu binafsihi jauhar? Mana kan ya, qiyamuhu binafsihi adalah mutahakikun, maujudun. Itu yang dimaksud dengan qiyamuhu binafsihi. Maujudun binafsihi wa la yahtaj ila ghairihi. Contoh nih, Allah Subhanahu wa taala itu qoma binafsihi. Kalimat qoma binafsihi yang pertama la yahtaj ila dzatin akhar fi tahaqquqihi. Gitu ya. Apa yang dimaksud tahakkuk? Wujud, gitu ya. Fi wujudihi. Agak berat ya. Terus qoma binafsi Allah Subhanahu wa taala la yahtaj ila mukhassis. Apa yang dimaksud dengan mukhassis? Al-fa'il, al-mu'assir, gitu ya. Oke. Qoma binafsihi maknanya maujudun. Maujudun binafsihi. Mutahakikun binafsihi. Al-jauhar ataupun al-jirm, gitu ya. Itu juga qoma binafsihi. Akan tetapi sebentar, qoma binafsihi adalah la yahtaj ila apa? La yahtaj ila dzatin akhar fi tahaqquqihi atau fi wujudihi. Ini juga qoma binafsihi, gitu ya. La yahtaj ila dzatin akhar fi tahaqquqihi. Tahakkuk wujud ya. Tapi jauhar ini dia kan disifati dengan hadis. Artinya apa? Yahtaj ila mukhassisin. Mukhassis apa? Yahtaj ila fa'il. Fa'il apa? Al-mu'assir. Mu'assir apa? Untuk mentakhsis ataupun mentarjih wujud terhadap Adam atau Adam terhadap wujud, gitu ya. Kalau misalkan ada berarti apa? Mentarjih wujuduhu an adamihi. Karena hadis ini disifati dengan apa? Mungkin. Semua hadis mungkin. Ketika dia mungkin, maka apa? Tasawa baina. Ana turun lagi ke bawah ya. Apa sih yang dimaksud dengan yahtaj ila mukhassis? Karena jauhar sama jir'am itu hadis, maka dia mungkin, gitu ya. Ketika dia mungkin, tasawa. Baina apa? Baina al-wujud wal al-adam. Ketika tasawa bainal wujud wal adam, siapa yang mentarjih wujudi an adamihi? Murajjih, gitu ya. Hadis itu disifati dengan mungkin, dan mungkin itu apa? Bisa ada, bisa tidak ada. Siapa yang mentarjih wujuduhu an adamihi? Al-mukhassis, gitu ya. Berarti di sini apa? Yahtaj ila al-mukhassis, gitu ya. Yahtaj ila mukhassis. Apa sih yang dimaksud mukhassis? Mentarjih wujudihi an adamihi, gitu ya. Itu namanya al-mukhassis.
Ini bedanya antara jauhar dengan Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita baca. Wa qiyamuhu bi nafsihi, gitu ya. Wasalis wa salisus sifati as-salbiyah qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, bimakna, ana belum ngasih contoh maknanya. Bimakna, langsung aja di sini. Bimakna salbi, gitu ya. Al-iftiqar ilal mahal. Apa sih yang dimaksud dengan iftiqar ilal mahal ini? La yahtaj ila dzatin akhar. Itu yang dimaksud dengan mahal. Tadi kawan-kawan bayangkan, sebetulnya warna ini kalau nggak ada jism atau jirman ataupun benda, ini nggak bakalan ada warna itu, gitu ya. Itu makna daripada iftiqar ilal mahal, ila dzat. Salbi al-iftiqar ilal mahal awil mukhassis, al-fa'il. Awunya di sini untuk taksim, gitu ya. Salbu iftiqar ilal mahal juga apa? Salbu iftiqar ilal mukhassis. Amma annahu ta'ala la yaftaqir ila mahallin. Berarti makna qiyamuhu binafsihi, kan qoma binafsihi itu maknanya dan ada, padahal kita ingin memaknakan salbiyah, kan itu ya. Maka qiyamuhu binafsihi bukan qoma binafsihi, tapi apa? Salbul iftiqar ilal mahal, salbu iftiqar ilal mukhassis, gitu ya. Salbu iftiqar ilal mukhassis itu yang membedakan Allah Subhanahu wa taala dengan jirmun atau jauhar. Al mukhassis adalah apa? Yang murajjih baina wujudihi wa adamihi. Al mukhassis adalah al fa'il, al mu'assir, al illah, gitu ya. Kalau hukama. Ingat gak ketika di dalam nahu ra'aitu, gitu ya, al-alima. Al-alima ini apa? Maf'ulun bih, kan ya. Terus dia itu kalau misalkan kita kembali ke shorof, itu apa? Ismu fa'il, kan itu ya. Ataupun dia itu adalah sifat, gitu ya. Sifat itu pasti membutuhkan mausuf, gitu ya. Al-mausuf. Sifat membutuhkan mausuf. Ini di dalam nahwu sifatnya adalah al-alim, gitu ya. Berarti ro'a itu asy-syakhsa, kan gitu ya. Al-alima, ar-ro'a itu ar-rajula al-alima, gitu ya. Kemudian di dalam ilmu kalam, sifat adalah contohnya al-ilm, gitu ya. Al-ilmu itu sifat dalam ilmu kalam, bukan alimnya, gitu ya, tapi al-ilmunya. Nah, sama gitu ya prinsipnya. Setiap sifat itu pasti apa? Membutuhkan mausuf, gitu ya. Dalam artian qoma bil mausuf atau bi ghairihi, ataupun makna lainnya adalah qoma bi ghairihi ataupun qoma bi dzatin, gitu ya. Al-ilm itu adalah sifat yang qoma bidzat. Maka ilm itu tidak akan ada kecuali ada zat, gitu ya. Ilmu tidak akan ada, tidak akan mutahaqqiq kecuali ada zat. Sifat itu tidak mungkin ada kecuali ada zat. Tapi zat, gitu ya, zat Dzatillahi ta'ala misalkan. Hal qoma bidzat, enggak, gitu ya. Yang qoma bidzat itu hanya sifat, sedangkan zat la yaqumu bidzat. Kenapa? Nanti ya dalilnya mungkin. Kenapa sih zat nggak bisa qoma bidzat?
Karena jism itu tidak akan nyatu gitu ya. Antara jism satu dengan jism lain itu tidak akan nyatu katanya. Di mana didalaminya? Di dalam falsafat. Kita baca ya. Amma annahu ta'ala la yaftaqir ila mahallin yakumu bihi qiyamu sifat bimausufiha, gitu ya. Seperti halnya al-ilmu itu tidak mungkin, al-alim itu pasti ada apa? Sebuah sifat yang butuh mausuf di dalam nahu, gitu ya. Al-ilmu itu adalah sebuah sifat yang menempati sebuah mausuf, gitu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu la yaftaqir ila dzatin, gitu ya. Yang dimaksud mahal adalah zat. Yakumu bihi qama Allah Subhanahu wa taala bihadza zat. Seperti halnya, gitu ya. Qiyamas sifati bi mausufiha. Seperti halnya qiyam as-sifat terhadap mausuf. Kenapa demikian? Fali annahu law iftaqara ila dzalika lakana sifatan ladzat. Kalau seandainya Allah membutuhkan mahal di sini apa? Zat. Maka Allah tidak akan disifati dengan zat, tapi disifati dengan sifat. Idzidzat la takumu bidzat, gitu ya. Karena zat la takumu bidzat. Oke. Yo, lau iftaqara dzalika, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala iftaqara ila dzatin qama bihi, gitu ya. Lau iftaqara Allah taala ila dzalika, ila dzalikanya kembali ke mana? Mahallin, gitu ya. Mahallin yakumu bihi. Oke. Ana kembalikan dulu domirnya ya. Amma annahu taala la yaftaqir. La yaftaqir Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Ila mahallin, ila dzatin yang yakumu Allahu Subhanahu wa taala bihadhihi atau bihadzat dzat, bihinya kembali ke mahal. Surahnya seperti apa sih? Qiyami sifat bi mausufiyah. Seakan-akan Allah itu apa? Sifat yang menempati sebuah mausuf. Fali annahu, ini dalilnya. Karena kalau seandainya Allah itu muftaqir, lau iftaqara Allah ila dzalika ila mahallin, gitu ya. Maka lakana Allah Subhanahu wa taala itu sifatan ladzatan, gitu ya. Berarti ini menggunakan dalil apa? Qiyasnya qiyas istisnai, gitu ya. Mana qiyas istisnai terbuat dari qadiyah syartiyah. Qadiyah syartiyahnya sudah disebutkan, lau iftaqara ila dzalika lakana sifatan, gitu ya. Mana qadiyah hamliyahnya? Lakinna kaunahu ta'ala sifatan itu muhalun. Lakinna taliba batil, gitu ya. Lakinna lazimba batil. Oke, satu lagi kita praktekkan. Allahu Ta'ala qama bi nafsihi. Kalimat qama bi nafsihi maknanya Allahu Ta'ala la yaftaqir ila dzatin, gitu ya. Cuman disifati dzatin qama bihi, karena Allah Subhanahu wa taala qama bi nafsihi, la taftaqir ila dzatin qama bihi. Dalilnya apa? Li'annahu law kana
muftaqiran ila dzatin qama bihi lakana sifatan. Terus di sini lakinna, gitu ya. Lakinna kaunahu sifatan, maksudnya lakinnallaha muttasifun bi sifatin, itu apa? Lakinnallah ta'ala, boleh deh. Lakinnallaha ta'ala, ini lakana sifatan, gitu ya. Ana nafikan. Jadi apa? Lakinnallah laisa bi sifatin. Ta'bir lainnya lakinna at-tali batil, ataupun fal lazim batil, gitu ya. Dah. Li'annahu law kana muftaqiran ila dzatin qama bihi lakana sifatan, lakin Allah taala laysa bi sifah, lakinna tali batil, lakin fal lazim batil. Dalil mulazamahnya katanya apa? Adzat itu apa? La yaqumu bidzat. Ini dalil mulazamahnya, li'anna law kana muftaqiran ila dzatin qama bihi lakana sifatan. Adzat la yaqumu bidzat. Itu katanya dalil mulazamahnya. Kemudian dalil yang ini, lakinnallaha ta'ala laisa bisifatin, gitu ya. Ini lakinna kaunahu ta'ala sifatan muhalun, itu adalah ta'bir lain dari apa? Lakinnallaha ta'ala laisa bisifatin, gitu ya. Lakinnallaha ta'ala ay lakinna tali batil, lakinna al-lazim batil. Id itu dalil dari jumlah hamliyahnya. Id laukana sifatan, berarti dalilnya dengan apa? Dengan qiyas istisna'i. Laukana sifatan lastahala qiyamus sifat as-subutiyah. Oke, sedikit. Kenapa lakinnallaha laisa bisifat? Ya, li'annahu law kana Allah itu sifatan. Allah bukan sifat. Karena kalau Allah sifat apa? Istahala. Lakana istahala. Istahala. Mohon maaf, istahala. Qiyamu sifat di sini adalah sifat ma'ani, al-ilm, al-qudrah, dan seterusnya. Qiyamus sifat bihi ta'ala, billah, atau bihi, atau bidzatihi. Coba, ini menggunakan qiyas istisnai, berarti datangkan ininya, lakinna at-tali batil, gitu ya. Lakinna tali batil apa berarti? Istahala qiyamus sifat bidzatillahi ta'ala batil, gitu ya. Maka apa? Ba tola al muqaddam. Apa muqaddamnya? Laukana sifatan, maka fasabata annahu zatun, ya. Ini atau fasabata annahu apa? Zatun, atau laisa bisifatin, gitu ya. Ataupun fasabata, iya, di sini cukup ini ya. Fasabata annahu laisa bi sifatin. Lakinna kaunahu ta'ala sifatan itu muhalun, gitu ya. Lakinna kaunahu ta'ala sifatan itu muhalun. Khobar apa? Lakinna, gitu ya. Lakinna kaunahu ta'ala sifatan khobar dari kaun, gitu ya. Lakinna kaunahu isim daripada lakinna. Kalau misalkan dari nahunya, lakinna kaunallahi ta'ala sifatan itu muhal. Apa dalilnya? Id laukana Allahu subhanahu wa ta'ala sifatan, khobar kananya. Jawabannya apa? Lastahala. Ini jawab daripada lau, gitu ya. Lastahala qiyamu as-sifat as-subutiyah lillahi ta'ala kal qidam wal qudrah
wal iradah bihi ta'ala. Itu ya. Lakinna hadhihi batilah, lakinna taliba batil, fasabata kadza wa kadza. Id as-sifah la taqbal ila akhiri. Itu pembahasannya ngebahas tentang dalil mulazamah, juga dalil-dalil qiyas istisnainya. Dicukupkan sampai sana ya? Oke. Nah, qiyamuhu bi nafsihi ini akan lebih dekat pemahamannya ketika ana memulai dengan seperti ini. Katanya al-jauhar itu adalah imma dia itu maddah, imma dia itu surah, gitu ya. Imma dia itu katanya al-jism. Qiyamu bi nafsihi ini, maddah itu adalah mahallun, gitu ya. Mukau maddah. Sebentar. Surah adalah hal, tamam. Mukau wamun. Sedangkan surah adalah halun, mukau wimun. Jismun adalah maudu'un, muqawwimun lima halla fihi. Itu ya. Oke. Awal pembahasan ini itu diawali dengan ini, gitu ya. Apa di dalam ilmu falsafat, bahwasanya ada jauhar dalam ilmu falsafat, ada maddah, ada surah. Kemudian surah itu maddah awalnya, gitu ya. Awalnya benda yang kita lihat ini berbentuk, gitu ya. Berbentuk apa sih? Silinder ya. Kayak tabung, gitu ya. Terus berwarna, bisa kita lihat, gitu ya. Ini sebetulnya, gitu ya. Sebetulnya yang kita lihat ini benda atau warna, gitu ya. Yang kita lihat nih, benda atau warna. Yang kita lihat ini, apakah dia itu sebuah bentuk gini, silinder, ataukah dia sebentar. Anak tanya nih, ini kalau kita bilang kan ini adalah benda yang warnanya memiliki warna hitam, gitu ya. Terus juga ada putihnya dan seterusnya, atau katakanlah ini, gitu ya, biar enak. Ini adalah sebuah benda yang warnanya coklat, gitu ya. Warnanya coklat. Nah, apakah benda ini, warna ini, yang coklat ini, kan itu ya? Ataukah benda ini bukan warna yang coklat ini sebetulnya, gitu ya? Nah, kemudian masuk. Kalau seandainya tidak ada benda ini, gitu ya. Kalau seandainya tidak ada sebuah benda, apakah warna coklat ini akan terlihat, gitu ya? Terus, kalau tidak ada warna coklat ini, apakah benda ini ada ataukah tidak, gitu ya? Benda ini tetap ada, cuman tidak mungkin kita lihat kecuali apa? Masuk warna dan masuk cahaya, gitu ya. Nah, kalimat masuk warna dan masuk cahaya, itu cahaya kita balikan, gitu ya. Sebetulnya cahaya ini tidak akan ada, warna ini tidak akan ada kecuali ada benda itu. Nah, itu yang dimaksudkan dengan koma bil ghair. Warna, cahaya itu koma bil ghair. Tidak akan ada kecuali apa? Ada benda. Tapi beda dengan benda, gitu ya. Benda ini akan ada, atau benda ini ada tanpa membutuhkan yang lainnya. Maksudnya ada bukan terlihat ya. Ada, gitu ya. Itu yang dimaksudkan koma binafsihi, gitu ya. Atau mutahakikun binafsihi. Akarnya ke sini, cuman ternyata panjang juga ya ketika Anda harus menjelaskan maddah sama surah, sama jism.
Konsepnya kayak gitu. Qoma binafsihi adalah dia itu ada tanpa membutuhkan yang lainnya, gitu ya. Sedangkan misalkan sifat itu ada dan membutuhkan yang lainnya. Berarti Dzatullah Ta'ala itu qama binafsihi. Sifatullah Ta'ala hal qama binafsihi? Qama bil ghair. Gitu ya, qama billah. Ingat ya? Nanti kita bahas di mukhalafatuhu binafsi, mukhalafatu bil ghair gitu ya. Sifatullah Ta'ala gitu ya, itu qama billahi ta'ala. Qaimun bi dzatillah, iya enggak sih? As-sifat itu qama bi dzatillah ta'ala. Kan itu ya? Tapi dzatullah ta'ala qama bi nafsi. Apa bedanya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat manusia? Yang satu hadis, yang satu qadim, gitu ya? Oke. Qama bi nafsihi. Tamam. Pertanyaan berikutnya, kalau begitu, ketika Allah yukhalif lil hawadis, artinya apa? Allah itu ghairul hadis, kan gitu ya? Ghairul hawadis. Kata Azmi, berarti Allah itu punya kesamaan dong. Dengan apa? Dengan jauhar, iya nggak? Ada perbedaannya, gitu ya? Apakah kesamaan ini mempengaruhi makna mukhalafatun lil hawadis atau enggak? Gitu ya, itu nanti. Allah qama binafsihi itu sama dengan jauhar. Jauhar juga qama binafsihi, gitu ya. Terus Allah disifati dengan mukhalafatuhu lil hawadis. Allah itu bukan hawadis, gitu ya. Allah itu bukan jauhar. Tapi kok ada kesamaannya dengan jauhar? Yaitu la yaftaqir ila mahallin, gitu ya. Apakah adamul iftiqar ila mahallin membuat Allah itu sama dengan jauhar? Ketika sama dengan jauhar berarti Allah itu tidak ada bedanya dengan jauhar, gitu ya. Oke, nanti dibahas di hari Rabu ya. Di sini kalau bahasa anak gantung, iya nggak sih? Ketika anak bicara dalil nggak diselesaikan, karena ketika diselesaikan emang butuh waktu panjang, gitu ya. Ketika anak menggunakan kias istisna, ternyata kias istisna ini konsepnya anak harus mencari mana syartiyahnya, mana hamliyahnya. Kemudian ketika syartiyahnya apa yang anak butuhkan, dalil mulazamah. Ketika hamliyahnya apa yang anak butuhkan, dalil isbat sama dalil nafi, gitu ya. Walaupun kemampuan kita untuk mengetahui keduanya itu butuh proses. Sama juga anak masih dalam proses untuk mengetahui dalil mulazamah, juga dalil isbat dan juga dalil nafi qadiyah hamliyahnya. Itu aja ya. Ada yang ditanyakan? Silakan. Berarti kalau sifat Allah dia yahtaju ila dzat. Ya, bahasanya qama bidzat. Ya. Tapi dia la yahtaju ila mukhassis. La yahtaju ila mukhassis dalam apa? Fi ijadihi. Mukhassis di sini fi ijadihi, gitu ya. Sifatullah Ta'ala qadim, gitu ya. Apakah sifatullah Ta'ala itu ma'lul? Nggak ada di dalam pembahasan mutakallimun. Sifatullah Ta'ala adalah apa? Sifatun zaidatun, sebuah makna yang qama bidzat, gitu ya. Apakah di hadis? Enggak, gitu ya. Dia qadim, kan gitu ya. Dia itu qadim. Terus satu lagi, apakah dia muhtaj ila mukhassis? Apa yang dimaksud makna mukhassis di sini? Fi ijadihi, gitu ya. Tanpa berarti kalau misalkan yahtaj ila mukhassis fi ijadihi, sifat Allah Subhanahu tidak disifati dengan qadim, kayak gitu. Jadi qidam di dalam pembahasan mutakallimin itu la yahtaj ila mukhassis. Sifatullah Ta'ala itu qadim apa hadis? Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala mutakallimun qadim. Ketika qadim yahtaj ila mukhassis, la yahtaj ila mukhassis, gitu ya. Tapi qama bil ghair, qama bil ghair yahtaj ila mukhassis. Kenapa? Qadim. Karena yang yahtaj ila mukhassis itu apa? Kenapa dikatakan hadis itu yahtaj ila mukhassis? Karena hadis itu mungkin
tasawa bainal wujud wal adam. Ketika tasawa bainal wujud wal adam yahtaj ila murajjih baina wujudihi wa adamihi, gitu ya. Lanjutan pertanyaan dari yang tadi. Ya. Berarti ibarah daripada sebuah qidam dan hudus itu adalah dari segi yahtaji dan mufassis itu. Kalau dia la yahtaji berarti qadim, kalau yahtaji berarti hadis. Ibarahnya dari situ.